Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah melihatlah sekarang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus menyembuhkan seorang buta karena imannya. Walaupun mendapat tantangan dari sesama yang menghalang-halangi dia dan menyuruhnya diam, ia tetap berteriak, dan bahkan teriakannya pun semakin keras untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Orang buta itu menunjukkan sikap imannya yang sangat mendalam. Secara fisik, matanya memang buta, tetapi secara rohani memiliki kejernihan untuk melihat Allah. Dia sungguh dapat melihat Yesus yang mampu menyembuhkan. Dia sangat yakin bahwa Yesus pasti membebaskannya, dan keyakinannya itu pun terwujud ketika Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat dan mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin melek secara fisik, tetapi sesungguhnya kita mengalami kebutaan secara rohani. Kita tidak dapat menyadari kebutaan itu dan tidak mau melakukan pertobatan. Kita malah menjadi penghalang bagi sesama yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk mendengarkan sabdanya, mengikuti ibadah-ibadah dan perayaan Ekaristi pada hari Minggu di gereja. Marilah kita menjadi si buta zaman kini yang dengan penuh iman untuk berani, tekun, dan setia
selalu berteriak pada Tuhan, memohon penyembuhan dan pembebasan yang total. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.